welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan bahas bukan makeup, tapi drama Korea. Jadi emang dari dulu aku udah ngikutin lumayan Korean drama. Zamannya Boys Before Flower, dari situ langsung kayak loncat mundur, nonton Full House juga. Tapi sempet break, nggak sama sekali nonton tuh. Terus nonton lagi, tapi emang nggak segila sekarang, karena sekarang emang kayak lagi banyak banget yang bagus. Dan pas banget lagi karantina gini. Jadi sekarang itu aku akan bahas 10 drama Korea dengan rating tertinggi sepanjang masa versi Harper's Bazaar. Nah, kenapa aku ngambil salah satu artikel? Karena banyak banget 10 drama Korea tertinggi sepanjang masa yang memang ratingnya beda-beda. Jadi aku akan pilih salah satu aja nih, kayak random aja pilihnya dari salah satu artikel, yaitu harpersbazaar.co.id. Oke, nomor 10 ada Hotel Del Luna, dimainin sama IU. Dan ceritanya tuh tentang melayani para hantu yang tinggal di bumi. Hotel Del Luna ini sendiri harus puas duduk di posisi ke-10 dengan meraup rating sebesar 12,001% untuk 16 episode penayangannya. Jadi aku sempat nonton si Hotel Del Luna ini, tapi karena aku basically emang nggak terlalu suka yang horror, thriller, jadi aku pause di episode ke-3 atau 4 gitu. Aku nyerah karena aku nontonnya sendiri, dan itu kebanyakan tuh waktu itu nontonnya malam-malam, jadi kayak takut. Peringkat 9 ada The Lady in Dignity. Aku sempat lihat di beberapa Instagram K-drama zone yang suka ngupas tuntas K-drama di Instagram. Aku follow beberapa, dan si Lady in Dignity ini tuh sempet di highlight gitu loh, katanya bagus. Dan aku juga baca komen-komennya, katanya juga pada bilang rekomen. Total 20 episode serial The Lady in Dignity mampu menarik penonton hingga mencapai rating 12,065%, menghadirkan dua sosok artis Korea senior, Kim Hee Sun dan Kim Sun Ah. Jadi sorry aja kalau pronounce aku salah, karena belum terlalu bisa baca nama-nama Korea. The Lady in Dignity mengangkat kisah yang penuh dengan intrik-intrik keluarga, kekayaan, dan kekuasaan. Ini salah satu list yang aku masukin di daftar list K-drama aku yang belum aku tonton. Oke, selanjutnya ada Sinyal. Mengudara pertama kali 22 Januari 2016, berarti udah lama ya. Sinyal ini berhasil mengumpulkan 12,544% penonton. Jadi ini tuh katanya thriller, action, tapi based on true story yang terjadi di Hwasong. Di peringkat 7 ada Itaewon Class. Ini salah satu K-drama terbaik aku. Drama yang sedang mencuri banyak perhatian penonton drama Korea ini baru saja mengakhiri kisahnya yang ditayangkan pada 31 Maret lalu. Nah, Itaewon Class berhasil duduk di posisi ke-7 dengan rating 13,965%. Berhasil menampilkan sisi lain dari kemampuan berakting Park Seo-joon dan seorang aktris pendatang baru, Kim Da-mi. Ngomong-ngomong Park Seo-joon, itu sebelum Itaewon Class aku tuh lumayan ngikutin K-dramanya Park Seo-joon. Sorry ya kalau namanya salah sebut. Tapi paling pertama kayak jatuh cinta sama acting dan karakter dia tuh di Itaewon Class. Begitu di Itaewon Class, aku langsung kayak flashback, pengen nonton lagi Secretary Kim, pengen nonton lagi Fight for My Way, dan drama-drama dia lainnya. Jadi emang dia di sini tuh karakternya segitu kuatnya, dan ceritanya kalau menurut aku salah satu cerita K-drama yang beda dari K-drama lainnya. Nah, ini juga lawan mainnya, Kim Da-mi. Ini dia kan bisa dibilang rookie ya, atau baru. Jadi aku emang baru lihat di Itaewon Class, jujur aja si Kim Da-mi ini.
Dan chemistry sama Park Seo Joon-nya tuh kayak gemes banget. Jadi ini salah satu rekomen aku untuk masukin list kalian yang belum nonton Itaewon Class, please nonton. Oke, di posisi ke-6 ada 100 Days My Prince. Berlatar di masa Joseon, 100 Days My Prince mampu memenangkan hati penonton dengan mengumpulkan 14,412%. Menceritakan tentang perjalanan Liul, ia adalah seorang putra mahkota yang tiba-tiba menghilang. Jadi aku lihat di posternya, ini 100 Days My Prince, kayaknya sih kolosal. Kemarin itu sempet nonton Kingdom, dia kan basicnya kan emang kolosal kan, tapi zombie yang ya thriller gitu kan. Aku tertarik dengan si zombie-zombinya, tapi dengan latar cerita yang kolosal, aku jadi kayak ke pause di episode berapa ya, lupa. Tapi itu seru sih, cuman untuk nonton kolosal aku belum ada mood ke situ. Jadi kalau kalian punya K-drama kolosal yang menurut kalian ini dulu deh tonton biar jadi suka, oke, aku minta list kalian dong di komen tolong. Peringkat kelima ada Mr. Sunshine. Ini juga di posternya tampaknya kolosal, tapi aku belum tahu ya karena aku belum nonton. Mr. Sunshine mampu menarik hati penonton dan meraup rating hingga 18,129%. Ini lumayan cukup tinggi sih kalau dilihat dari rating-rating sebelumnya. Hampir 3% bedanya, jadi lumayan tinggi ya kalau menurut aku. Peringkat 4 ada Guardian the Lonely and Great God, atau biasa disebut Goblin. Nah, sempat menggembarkan dunia drama Korea di tahun 2017, Guardian the Lonely and Great God, atau yang lebih akrab dengan judul Goblin, ini memiliki pemeran yang bertabur bintang. Mulai dari Gong Yoo, Kim Go Eun, sampai Lee Dong Wook terlibat dalam drama ini. Aku yakin sih penggemar K-drama pasti udah nonton ya ini ya. Cuman kalau misalnya ada yang belum nonton, ini dia kayak fantasy, terus romantic komedinya ada juga. Berhasil duduk di posisi keempat, Goblin telah menarik penonton hingga 18,68%. Aku pribadi nggak terlalu suka K-drama yang fantasy, tapi di sini karena ada Lee Dong Wook, si Ajusi itu adalah salah satu Ajusi favorit aku. Aku masukin list dan aku tonton. Di Goblin ini aku suka banget bromance-nya si Gong Yoo sama Lee Dong Wook. Itu kayak gemes banget dan bagus banget mereka, karena emang ternyata aku nonton talk show-nya Lee Dong Wook, dia ngedatengin Gong Yoo dan ternyata mereka tuh emang udah best friend gitu dan chemistry-nya tuh mungkin kebangun dari situ. Makanya di Goblin ini mereka bromance-nya kayak bagus banget sih. Oke, peringkat ketiga ada Reply 1988. Ini salah satu top 3 aku, si Reply 1988. Aku agak telat nonton, tapi pas nonton tuh kayak wah, gila sih kayak drama ini. Kayak nggak bisa move on. Jadi setelah aku nonton si Reply 1988 ini, kayak susah ngebangun mood untuk nonton ke drama yang lain, segitu seriusnya. Drama yang tayang di TV kabel TVN ini pertama kali disiarkan tanggal 16 November 2015 dan berhasil meraup rating hingga angka 18,803%. Pas nonton 1988 ini, wah gila sih, itu kayak cuman beberapa hari ditonton, ngegas terus sampai habis. Karena aku sendiri orang yang bukan tipe bisa nonton 2-3 hari 16 episode gitu, tapi kalau Circle ini kayak nggak bisa berhenti. Dan di sini kayak mengisahkan beberapa keluarga pada masa tahun 88, dan beberapa keluarga ini kayak punya anak masing-masingnya tuh, jadi kayak mereka bikin satu geng dan bersahabat sampai gede. Dan salah satu yang aku suka banget di situ ada karakternya Doksun dan Junghwan. Aku nge-ship mereka banget dan ternyata real life-nya mereka pacaran. Gemes ya. Di sini komedinya dapat, komedinya astaga bagus banget sih.
cerita keluarganya tuh kayak jago deh kalau nggak menitikan air mata, asli. Romantisnya juga ada. Si drama itu sederhana tapi deep banget gitu loh. Pokoknya salah satu yang mesti kalian tonton. Kedua ada Crash Landing on You. Nah, si Crash Landing on You ini juga aku udah selesai nonton. Jadi salah satu drama yang sempat menggembarkan seluruh penikmat drama Korea ini harus puas berada di posisi kedua, menampilkan akting yang sungguh luar biasa dari kedua pemeran utamanya Hyun Bin dan Son Hye Jin. Crash Landing on You mampu menembus angka 21,683%. Dan di situ diceritain gimana strugglingnya mereka untuk bersatu. Nah, di sini aku suka sama akting Hyun Bin di sini dan digila-gilai para wanita pastinya. Pokoknya si Crash Landing on You ini memanjakan mata banget sih. Jadi ada berlatarkan di Swiss lah, ceritanya di Korea Utara, terus Korea Selatan. Dan yang peringkat pertama adalah tidak lain, tidak bukan, adalah Sky Castle. Nah, Sky Castle salah satu top 3 aku juga. Dia berceritakan tentang keambisiusan orang tua di Korea Selatan yang pengen anaknya masuk kedokteran. Akhirnya untuk posisi jawara dengan rating penonton yang mencapai 23,779%. Wow. Si Kim So Hyung ini karakternya sangat-sangat kuat. Jadi kayak kalau udah nonton itu kayak nempel banget gitu loh karakter dia. Terus ada anaknya juga yang aku suka banget, yang akhirnya dia main di Extraordinary You, Kim Hyo Yoon. Nah, itu dia juga aktingnya di situ, wah, canggih sih. Nah, si Sky Castle ini tuh lumayan beda dari drama-drama lainnya karena kayak plot twistnya agak beda. Terus begitu episode kedua, kamu tuh kayak lagi nonton Game of Thrones. Kalau yang udah nonton Game of Thrones tuh kayak, ini baru episode 2 kok udah kayak gini sih, gila. Kayak bikin shock penonton terus. Tapi dalam arti yang jadi penasaran aja, jadi bagus. Terus si Sky Castle ini dia agak dark. Dan ini salah satu K-drama yang aku tonton cuman abis beberapa hari. Karena untuk ngebangun mood nonton K-drama tuh emang beda-beda ya setiap orang. Nah, ini tuh Sky Castle salah satu yang aku penasaran dan cuman kayak ngabisin beberapa hari. Nah, tadi itu adalah 10 list K-drama tertinggi sepanjang masa versi Harper's Bazaar. Tapi aku sempet lihat beberapa artikel. Mereka bilang kalau The Word of Marriage itu mampu menyingkirkan Sky Castle. Tapi nggak bisa dibuat artikelnya secara gamblang karena si The Word of Marriage ini ongoing, masih berjalan. Nggak tahu nih kalau 2 bulan ke depan kalau tiba-tiba ada artikel kalau rating pertama adalah The Word of Marriage. Aku baru nonton episode ke-6, jadi belum aku terusin lagi karena aku lagi nonton Prison Playbook. Karena aku pengen si episodenya selesai dulu baru aku nonton lanjut nonton. Nah, si The Word of Marriage ini yang lagi gempar banget sekarang diomongin khususnya sama para istri-istri atau wanita. What? Karena dia berlatar belakang cerita tentang perselingkuhan yang bikin drama ini kalau menurut aku jadi gila sih, jadi omongan setiap perempuan. Nah, itu dia 10 rating penonton K-drama tertinggi sepanjang masa versi Harper's Bazaar. Pasti kalian yang nonton atau kalian pencinta K-drama punya top list sendiri. K-drama apa aja sih yang menurut kalian bagus? Oke, itu dia video aku kali ini yang bukan tentang makeup. Jadi kalau kalian suka videonya, tinggal like dan bisa subscribe. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye. Bye.